Yeay. Alhamdulillah. Ibu-ibu. Aku lagi ngumpetin sesuatu. Apa tuh? Kalau sesuatu ini aku tunjukin, pasti semua bahagia. Oh iya? Mau tahu? Mau dong. Yang saya umpetin ini adalah Barakallahu lakuma wa Masya Allah. baraka Kasih selamat untuk Ustaz alaikuma Maulana. wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah. Akhirnya Ustaz Jangan Maulana punya salah buku paham. nikah lagi. jangan salah paham. Apa? Ustaz, udah dibaca Ini doanya. adalah buku nikah. Namanya Masya Allah Tabarakallah. Ini adalah buku sakti. Ketika orang sudah punya buku ini, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini mau dibahas nih. Kenapa bawa buku Ternyata Masya Allah Tabarakallah, ini adalah buku yang paling sakti. Kenapa bisa dibilang sakti? Senangnya kenapa di Indonesia ini pernikahan kan dilindungi oleh hukum. Alhamdulillah. Bahkan menikah harus pakai Apa? Buku nikah. Pencatatan pencatatan sipil. sipil. Benar. Jadi harus diketahui kantor urusan agama. Betul sekali. Sekarang bahkan perceraian harus juga. Tapi banyak kan orang nyimpan buku nikah rapi-rapi, disimpan, diumpetin, tapi nggak tahu isinya apa, diamalin juga enggak isi yang ada di dalam buku ini. Wah, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ya kan? Karena denger Cuma ini. simbol Yang aja. namanya menikah itu kan urusannya adalah berkaitan dengan ibadah. Betul Ya. sekali. Maka pas Masya banget Allah. hari ini kita bahas. Bahasnya mengenai apa enaknya ya? Tentang buku nikah. Enggak, tentang buku Tentang nikah apa dong. dong? Ini kayaknya belajar fikih deh kayaknya nih. Oh gitu? Iya. Kalau gitu aku mau bahas mengenai buku nikah. Buku nikah. Mengenai pernikahan. Dan ini juga harus dipelajari. Dan ini penting sekali untuk disimak. Bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah. Buat laki-laki. Buat perempuan. Dicatat pokoknya. Tema kali ini adalah ke pasar beli selasi. Cakep. Nikah di kondisi ini sah nggak sih? Masya Allah, tepuk tepuk tangan tangannya dong, Bu. dong. Oh keren. Kita akan bahas mengenai ini semua ya. Tapi sebelum kita bahas Ustaz Syam, Ustaz Maulana ada Bunda Tuti juga. Iya. Aku ada tayangan mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah juga nih. Meminta izin menikah kepada wali nikah. Kita lihat tayangannya, silakan. Harus begitu. Dia- Karena tidak akan mungkin terjadinya pernikahan tanpa ada wali. Betul. Karena rukun nikah itu ada 5. Apa aja, Ustaz? Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. Oke, kalau tanya tadi kan menikah dengan wali nikah karena orang tuanya sudah tidak ada ya. Iya, harus Ayahnya ya. permintaan, iya. Nah, aku juga pengen nanya mungkin sama Ustadz Maulana atau sama Ustadz Syam aja deh. Ustadz Syam. Ustadz Maulana udah pengalaman banget nih ya kan. Pengalaman apa nih? Pengalaman menikahnya. Coba kalau sama Ustadz Syam kayaknya ini mungkin banyak banget Gen Z atau mungkin banyak juga orang yang pengen menikah gitu. Dia mau menikah tapi dia pakai wali nikah padahal ayahnya tuh masih ada gitu. Ya. Tapi itu sebenarnya boleh apa nggak orang tuanya masih ada tapi dia pakai wali nikah? Mungkin alasannya adalah ya wali hakimnya itu. Ya. Mungkin alasannya karena dia mungkin si ayahnya itu atau orang tuanya itu kayak mungkin nggak terima kali dia menikah dengan seseorang itu atau ada yang nggak dia suka kali. Itu pernikahannya sah apa nggak Ustadz? Siap. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Terima kasih Mas Soni, Tabe Guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan yang menyaksikan Islam itu indah dari awal sampai akhir, yang sudah menikah tambah berkah pernikahannya. Amin. Yang baru mau menikah mudah-mudahan dengan menyaksikannya tambah lagi ilmunya tentang pernikahan. Amin. Sehingga tujuan daripada pernikahan itu tercapai. Apa tujuannya? Nikah itu adalah ibadah. Sedangkan ibadah itu ada syarat-syaratnya. Sedangkan ibadah itu adalah sesuatu yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasus pertama, ada orang mau menikah, la nikaha illa biwali.
tidak akan pernah ada nikah tanpa wali, maka mesti ada walinya. Loh, sekarang walinya ada, tapi sang calon mempelai pengennya pakai wali hakim. Bolehkah orang pakai wali hakim sedangkan wali yang asli masih ada? Jawabannya boleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Satu, yang boleh pakai wali hakim adalah yang memang tidak ada walinya. Ini keadaan sudah jelas, tidak ada walinya. Entah itu tidak adanya karena sudah meninggal dunia semua walinya, atau mungkin tidak adanya disebabkan karena memang sang anak ini adalah, anak perempuan ini adalah, mohon maaf, di luar nikah dia lahirnya. Dia waktu kecil segala macam dia dilahirkan itu tidak punya bapak sehingga dia tidak punya nasab. Maka dia tidak punya wali sendiri, maka dia menggunakan wali hakim. Alasan yang kedua, menggunakan wali hakim adalah ada walinya tapi tidak jelas. Tidak jelas walinya. Maksudnya tidak jelas bagaimana? Keberadaannya tidak bisa dihubungi, dipanggil tidak mau hadir, merasa sakit hati sama mantan istrinya, sakit hati sama keluarga mantan istrinya, sehingga anak perempuannya nikah pun, oh jangankan anak perempuannya mau nikah, masih kecil saja anak perempuannya dia tinggalkan. Jangankan anak perempuannya mau nikah, anaknya sekolah pun tak pernah ia nafkahi, sehingga tidak jelas keberadaannya. Maka sang anak perempuan sudah mencari ke sana kemari biar nikahnya berkah. Tidak pedulilah, mungkin bapakku dulu punya dosa masa lalu, dia urusannya sama emakku lah. Yang jelas saya pengen nikahnya ini walinya adalah bapakku. Tapi ternyata tetap tidak jelas, maka dia boleh pakai wali hakim. Yang ketiga, ada keadaan-keadaan di mana wali nikahnya tidak bisa menikahkan. Contoh, wali nikahnya sedang ihram. Orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Sehingga kata bapaknya, saya serahkan kepada orang, saya lagi ihram ini, belum selesai ihram saya ini. Kebetulan saya ambil hajinya haji ifrat. Apa itu haji ifrat? Haji dulu baru umroh. Jadi panjang dia pakai ihramnya tuh. Berhari-hari, berminggu-minggu dia pakai ihramnya. Sehingga anaknya sudah mepet juga mau menikah ini. Sehingga dia serahkan kepada wali hakim. Nah, sekarang yang kita mau bahas pertanyaan Mas Sony tadi. Walinya sih ada, tapi tidak mau menikahkan. Namanya adalah seorang yang adl. Apa itu? Dalam Al-Quran disebutkan, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Ada keharaman menghalangi pernikahan jikalau pernikahan tersebut sudah sesuai dengan syariat. Ada seorang bapak tidak mau dia nikahkan anaknya, tidak tahu dengan alasan apa, subhanallah. Padahal calon yang mau menikahi anak perempuannya orang soleh, yang mau menikahi anak perempuannya pekerjaannya alhamdulillah insya Allah bisa menafkahi, yang mau menikahi anaknya adalah seorang laki-laki yang sehat lahir batin, sudah medical check up, sudah BI checking, keuangannya sehat, dompetnya sehat, rekeningnya sehat, fisiknya sehat, tidak ada virus dalam tubuhnya, semuanya sudah sesuai dengan syariat, dan juga sholatnya juga sehat, ke masjidnya juga sehat, masya Allah, anak laki-lakinya baik ini subhanallah, dan tidak ada kekurangannya, paling kekurangan sebagai manusia saja, subhanallah. Tapi sang ayah menolak untuk menikahkannya, tidak ada alasan syar'inya untuk menolak, maka boleh sang anak perempuan mengajukan untuk mendapatkan wali hakim. Ini pun dengan pertimbangan yang sangat panjang, enggak ujuk-ujuk, bapak saya nolak, saya pakai wali hakim aja deh. Oh siapa tahu tanya dulu bapaknya, alasannya apa sih Pak menolak? Ayah tuh alasannya apa menolaknya? Kalau sesuai dengan syariat, insya Allah saya sebagai anak perempuan saya nurut ayah. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, takutnya kita berdosanya bukan hanya ayah berdosa kepada anak perempuannya, tapi berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Menghalang-halangi pembuka pintu ibadah. Karena nikah itu bukan nikahnya saja yang ibadah, tapi dia pembuka ibadah selanjutnya. Oke. Di luar nikah sentuhan dosa, tapi di dalam nikah
nikah jadi pahala. Pahala. Dia pembuka pintu kebaikan yang banyak sekali. Tapi kalau hal-hal kayak gitu suka ada yang orang berpikiran, gak dapat restu orang tua, nanti jadi nikahnya kayak gimana? Kayak gitu-gitu gak sih Ustadz? Ya, takutnya nggak berkah Oh, pernikahan. Betul. takutnya suka ada yang kayak gitu. Jadi serba salah tuh baiknya gimana ya? Yang jelas dia boleh pakai wali hakim kalau memang keadaannya ayahnya tuh nolaknya nggak jelas gitu. Oh gitu. Alasan apa sih? Pokoknya papa nggak suka aja, itu kan nggak jelas Nggak itu. jelas ya. Padahal laki-lakinya jelas, mamanya pun suka, keluarganya besar yang kita tahu gitu. Baik, dan semoga Allah mudahkan untuk pernikahan apa yang mau kita rencanakan ya semuanya ya. Siap. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Syam dong. Masya Allah, ini baru pembahasan pertama ya Ustadz Maulana Iya, ya. kita lihat dulu nih. Apa? Ternyata begini rasanya menikahi janda. Coba lihat. Ini dia tayangannya. Silakan. Enggak, aku akhirnya tahu Ustadz Maulana kenapa giniin aku gini. Kita lihat nih, ini dia rasa nikahin janda. Mentang-mentang aku nikah sama janda, ngajak-ngajak aku lihat tayangan kayak tadi gitu. Bukan gitu. Orang yang menikahi janda mendapatkan kemuliaan. Ah. Bagaikan berjuang di jalan Allah. Wah, Masya Allah. Bagaikan berpuasa setiap hari. Masya Allah. Bagaikan ibadah malam di malam hari. Wah, Masya Allah. Berarti Ibadah banyak banget tahajud. ya keutamaannya Banyak ya. utamanya. Sama Bunda Tuti aja aku nanya, Iya, Bunda. boleh, Kak Sony, iya. Kalau misalnya dari tayangan tadi, Iya. itu juga mungkin ada yang merasakan juga gitu ya. Iya. Ada yang apa ya, wanita yang baru bercerai, Iya. suaminya meninggal gitu Iya. ya. Tapi belum selesai masa idahnya, terus ada laki-laki yang melamar dan akhirnya mereka menikah Nah, gitu. iya. Itu niat baik laki-lakinya itu bisa dosa apa enggak sih? Atau pernikahannya itu sah apa enggak sih? Baik Kak Sony, Mohon bismillah. penjelasannya Bunda Ya Tuti. baik, mohon Silakan, izin guru Bunda. kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pagi hari ini kita sudah diberikan ilmu oleh guru-guru kita. Alhamdulillah, pertanyaan dari Mas Sony mungkin ini menjadi pertanyaan juga mewakili kita semua. Jikalau ada seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, berarti itu namanya cerai wafat atau cerai mati. Maka di situ ada masa menunggu, disebut dengan iddah. Yang kedua, ada juga suami istri bercerai karena talak. Jadi itu cerainya cerai hidup. Dalam masa menunggu itu, pertama, kalau cerai wafat, maka masa menunggunya itu 4 bulan 10 hari. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Bunda, terjemahkan dulu ya sedikit-sedikit. Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu dirinya beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dalam masa menunggu itu, khawatir nanti ketika suami wafat ada janin. Terdeteksi ketika kita itu kok tidak haid. Sebulan tidak haid, 2 bulan tidak haid. Ceklah ke dokter kandungan, ternyata positif. Maka saat menunggu masa iddah itu, kita haram hukumnya menikah. Tidak boleh menerima pinangan pada masa iddah wafat. Tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Ini Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Gak boleh kita suami meninggal sebulan langsung ada yang melamar, ya udahlah menikah. Tidak boleh. Ini Al-Quran yang menyatakan. Berarti hukumnya tidak boleh. Dan bagaimana kalau misalkan dalam keadaan hamil kita menikah. Nah itu kan kita masanya masa iddah. Itu nasabnya nanti kepada orang tua yang wafat. Dan kalau misalkan setelah bercerainya hidup nih, maka 3 bulan 10 hari. Dalam masa 3 bulan 10 hari itu masa menunggu suami dan istri barangkali ada rujuk. Aduh kangen ternyata nggak ada suami, sedih.
suaminya aduh kangen kepada istri, ternyata nggak ada istri, sedih, begini ya nggak ada istri, begini yang nggak ada suami, lihat anak, ya Allah nggak tega ditinggalin, ya udah Bu kita rujuk lagi. Saat itu diperbolehkan kita untuk rujuk kembali, membangun kembali keluarga. Tapi kalau untuk yang telah wafat suaminya, tunggu 4 bulan 10 hari. Maka pada masa menunggu itu tidak boleh kita menerima lamaran. Walaupun hasrat hati, walaupun sudah ada misalkan calonnya, tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Nah kalau nanti suaminya itu sudah 4 bulan 10 hari wafat kan ya, kemudian istrinya ada yang melamar dan dinyatakan tidak hamil, wah itu udah alhamdulillah. Ibu-ibu, ingetin ini kepada anak-anak kita, kepada diri kita juga. Jangan sembarangan kita main menerima lamaran, main kita menikah asal-asal aja. Kenapa? Karena kita tidak boleh melanggar apa yang sudah Allah tentukan. Dalam kehidupan memang kita pasti ada rasa sedih. Nah, siapa yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita? Pasti akan ada rasa hampa ditinggal suami. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berharga kalau sudah tidak ada, tapi jangan mudah untuk menerima lamaran yang baru. Tunggu masa idah untuk istri yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Itu agama yang Sungguh menentukan. berat Aku rasa aduh, nyambung. baru sekarang, oh aku rasakan. Udahlah. Ustaz itu ada sambungannya baru sekarang. Akunya. Rasanya kesepian. Cie Ustaz curhat. Cie Ustaz curhat. Tiada tempat. Akhirnya berasa kesepian juga. Bunda jangan Iya, kemana-mana. Bentar, nyambung. tadi kan Bunda Mau bahas mengenai nanya, perempuan. mau nanya. Tadi kan Bunda bahas Iya. mengenai perempuan. Kalau laki-laki yang ditinggal istrinya itu ada masa idahnya juga Oh nggak tidak untuk ada suami? kalau laki-laki. Nggak Ini ada. kan khusus untuk perempuan. Yang dibahas ini perempuan karena Iya. perempuan itu dinikahi. Yang menikah itu laki-laki. Iya. Iya. Tidak Jadi ada ketika wanita laki-laki. dinikahi harus ada masa iddah. Ih, ternyata bahas fikih ini seru ya. Iya, asik ya. makanya penting. Ternyata iya ada yang nggak dibolehin, ada yang seapa enggak suatu pernikahan jadi Betul. pengen bahas lagi. Tapi apa lagi ya? Wah, Diajak lagi nih. Iya, Mau kita ngomongin akan bahas janda lagi. tentang Nggak. nikah di kondisi ini Heeh. sah nggak sih Apa? setelah saat ini? Jamaah, alhamdulillah. Lillah. Nyanyi lagi dong.